Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para penonton atau netizen dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang kisruh di Palang Merah Indonesia. Jadi Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi yang sifatnya sosial. Pada 17 September 1945, PM ini sebenarnya sudah berdiri dan sampai setakat ini. Jadi pada tahun 2024 ini adalah Munas yang ke-22 daripada Palang Merah Indonesia ini. Jadi yang menarik pada Palang Merah Indonesia pada tahun ini itu ada perebutan kekuasaan antara dua orang mantan ketua Partai Golkar, yaitu Agung Laksono dan Yusuf Kala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yusuf Kala adalah mantan wakil presiden sebanyak 2 kali, sementara Agung Laksono adalah mantan ketua DPR, dan mereka sama-sama pernah menjadi ketua Partai Golkar. Jadi pada sekarang ini mereka ini berseteru pula dalam perebutan Palang Merah Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang sifatnya sosial atau kemasyarakatan lah, untuk kepentingan umat gitu. Jadi pihak Yusuf Kala ini dia mengklaim bahwa Munas yang dilakukan oleh Agung Laksono ini adalah Munas yang ilegal, sehingga Yusuf Kala melaporkanlah si Agung Laksono ke polisi. Sementara Agung Laksono pun mengatakan dia awalnya sebenarnya bukan ingin melakukan munas tandingan, kata dia. Dia hanya sekedar ingin mempertanyakan Yusuf Kala itu sudah 3 kali menjadi ketua umum PMI tersebut, dan kalau seandainya ini yang terjadi berarti yang keempat kali gitu. Jadi dia ingin mempertanyakan keberadaan ADART, sehingga dalam ADART itu harus 2 kali aja sebenarnya menjadi ketua, karena presiden, gubernur, wali kota, dan bupati itu kan hanya 2 kali. Setelah era reformasi, di mana-mana organisasi itu kan maksimal ketua itu hanya 2 kali. Ini kan demi kepentingan regenerasi. Jadi ketua kubu ini saling mengklaim lah di antara mereka mana yang benar. Jadi di sini saya tidak membahas siapa yang benar, siapa yang salah, dan saya tidak juga membahas mana yang harus dipilih gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah masalah menunjukkan kepada kita bahwa elit-elit partai kita ini sangat tamak atau rakus dengan jabatan itu. Mereka tuh udah mempunyai posisi yang cukup bagus, mengapa lagi posisi ini harus diambil gitu. Seharusnya posisi ini diserahkan kepada orang yang telah bekerja di PMI tersebut, yang telah lama gitu. Artinya mereka yang berkarir, yang memang punya karir di sana dari tingkat 2, tingkat 1 dan sampai tingkat pusat, dan mereka yang berqualified atau mereka yang punya kemampuan, seharusnya mereka lah yang harus menjadi ketua supaya organisasi itu berkembang. Kalau kita kan sifatnya seperti ini, suka mencopot orang dari luar, sehingga orang yang udah bekerja ini dia tidak penting lagi gitu. Jadi orang luar tuh yang berkuasa gitu. Seandainya orang yang berdua ini adalah anggota, tetapi dia kan sudah mempunyai posisi di tempat lain, seharusnya dia tidak perlu mengambil posisi di sini. Jadi menyerahkanlah posisinya kepada orang lain. Karena di PM ini memang tidak digaji, tapi dia punya anggaran. Jadi kalau PMI pusat itu dia punya anggaran dari APBN, sementara PNI untuk daerah mempunyai anggaran juga dari untuk APBD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi di sini memang mereka ada fasilitas lah gitu untuk mengurus ini. Jadi kalau diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai posisi tempat lain, tentu dia mengerjakan itu akan fokus, sehingga PM ini bisa berkembang. Sebenarnya bukan PM organisasi-organisasi lain benar seperti itu, supaya Indonesia ini pengangguran itu berkurang gitu. Jadi organisasi ini sebenarnya bisa dikatakan salah satu pekerjaan juga, walaupun tidak resmi. Sebagai pekerja awalnya mereka itu mungkin sosial, tetapi dengan adanya fasilitas, ada dapat kemudahan-kemudahan, tentu ini mereka membuat bekerja itu dengan baik dan benar gitu. Tapi kalau hal-hal seperti ini masa dikuasai orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah punya posisi tempat lain, maka pengangguran kita tuh makin banyak gitu. Jadi seharusnya kita harus bisa mencermati segala sesuatu itu dengan segala aspek gitu. Jangan memandang kepintaran orang aja. Memang pintar itu perlu tetapi kesempatan harus diberikan juga kepada orang supaya jadi pintar gitu. Kadang-kadang orang ini punya kepintaran, punya kemampuan, tapi tidak mempunyai kesempatan, sehingga dia tidak bisa berkembang. Jadi Indonesia ini sifatnya itu orang-orangnya itu ke itu aja, maka kita tidak bisa berkembang. Kalau kita lihat PM ini bukan hanya di Indonesia gitu, PM ini kan berada di seluruh dunia. Jadi kalau orang itu yang betul-betul fokus, yang mempunyai kemampuan dan punya
dan pengetahuan yang kuat tentang PMI ini, dia nanti bisa menjadi ketua PMI, minimal staf lah di PMI internasional gitu. Jadi orang Indonesia ini mempunyai karir itu bukan di Indonesia aja, tapi di tingkat yang lebih tinggi gitu. Kalau ini kan yang punya karir itu ya di Indonesia aja, tidak bisa ke tingkat yang lebih lebih tinggi. Jadi siapa yang harus menyelesaikan masalah? Ya orang yang di dalam itu, orang di dalam itu harus berpikir bagaimana kemajuan organisasi ke depan. Jangan memperebutkan kekuasaan yang akhirnya ya tidak ada guna juga, karena nanti tidak berkembang organisasi tersebut. Jadi ini hanya pendapat atau pandangan saya secara pribadi. Jadi kalau bagi Anda yang tidak sependapat, ya nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah like, comment, and share, serta subscribe dan follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.